Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini, gitu ya. Dan tema kita pada minggu ini adalah ucapan bahagia. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa tema bulanan kita adalah Blessed Life atau kehidupan yang diberkati. Dan bulan ini adalah bulan volunteer, gitu ya. Jadi ada Common Bethlehem dan nanti puncaknya ada Workers Gathering, gitu ya. Dan kalau andai kata saudara ingin untuk berkontribusi, ingin melayani Tuhan di gereja ini, saudara bisa datang ke Information Center. Nanti saudara lihat ada pelayanan-pelayanan yang terbuka, gitu ya, untuk saudara kalau saudara mau terlibat untuk melayani, gitu ya. Jadi silakan ke Information Center atau bisa daftar juga secara online. Kalau saya nggak salah di Warta Jemaat saudara ada QR code, gitu ya, saudara bisa daftar secara online di situ, gitu ya. Mari kita mulai khotbah kita ucapan bahagia. Ucapan bahagia ini Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu adalah bagian yang diucapkan Tuhan Yesus pada waktu khotbah di bukit sebenarnya. Jadi ini tidak terlepas dari rangkaian khotbah di bukit, dan ini ada satu hal yang unik nih. Ketika Tuhan berkata bahwa berbahagialah kamu, dia persyaratan bahagianya itu unik, beda gitu dengan yang lain. Ambil contoh nih ya. University of Sussex and London School Economics pernah menyurvei 20.000 orang Inggris. Pertanyaannya adalah, apa sih faktor-faktor apa sih yang membuat kamu bahagia dalam hidup? Dan keluar faktor-faktor yang membuat bahagia. Yang pertama itu intimacy, keintiman, termasuk di dalamnya hubungan seksual. Ya, Lalu yang kedua bioskop, nonton konser. Ini orang Inggris nih. Yang ketiga pameran, museum, perpustakaan. Kayak lagi orang Inggris. Kalau orang Indonesia ini paling akhir. Males banget ke museum gitu ya. Museum tuh dijauhin, kalau dia kata ke museum pun terpaksa karena mesti ada karya tulis sekolah. Oh, kalau pameran mungkin bisa jadi tinggi gitu karena ada diskon gede-gedean, apalagi ibu-ibu ini bisa jadi nomor 1. Lalu nomor 4, olahraga, bertekun, ada berkebun, ada bernyanyi, bersosialisasi dan seterusnya gitu ya. Ini jadwal, ini adalah hasil surveinya gitu ya, 20.000 orang Inggris. Coba kita lihat lagi nih, bandingkan dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang next, miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran, karena Tuhan dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Pertanyaannya, saudara ngeliat keanehannya enggak? Keanehannya adalah yang disebut Tuhan Yesus enggak satu pun yang masuk ke kategori yang di atas. Beda banget standarnya. Beda banget konsepnya. Tapi khotbah di atas bukit sebenarnya Tuhan tuh seakan-akan lagi menantang gitu. Menantang kepada murid-muridnya untuk punya standar hidup yang beda memang dengan dunia. Dan melalui khotbah di bukit Tuhan Yesus juga lagi menunjukkan sebenarnya bagaimana seharusnya engkau hidup gitu, sebagai seorang muridnya Tuhan. Itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita nggak akan bisa bahas secara keseluruhan Matius 5 sampai 12, tapi ada beberapa ayat yang akan jadi fokus kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat yang pertama, Matius 5 ayat yang pertama. Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Sekali lagi, saudara nih ya. Saudara lihat ada yang aneh nggak di ayatnya? Sebenarnya ada keanehan di ayat itu karena ketidak konsistenan. Ada perubahan subjek. Ketika Yesus melihat orang banyak, subjeknya orang banyak, betul kan ya? Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mulai berkhotbah. Ini kan kayak ada pergantian subjek gitu di tengah jalan gitu ya. Kalau tadinya orang-orang, kalau tadinya disebutnya orang-orang, maka seharusnya datanglah orang-orang kepadanya, mendengarkan khotbah. Kalau mau murid-murid, harusnya awalnya ketika Yesus melihat murid-murid, naiklah ia ke atas, baru setelah ia duduk datanglah murid-muridnya gitu kan. Ada kok kayaknya seakan-akan nggak konsisten gitu. Bagaimana menjelaskannya? Apakah ini sesuatu hal yang kecerobohan atau memang sengaja untuk menunjukkan sesuatu? Buat saya, Tuhan memang sengaja untuk menunjukkan adanya perubahan model seperti ini dari orang-orang ke murid-murid. Kenapa? Karena dia ingin menanamkan satu identitas ke dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya pada saat itu.
Pola pikir yang Tuhan ingin tanamkan dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan khotbah di bukit adalah, jikalau kamu murid Tuhan, kamu akan melakukan ini. Bukan begini. Kalau kamu ingin jadi muridnya Tuhan, kamu harus melakukan ini. Beda tuh ya. Yang satu udah jadi murid Tuhan, dan karena saya murid Tuhan, karakteristiknya memang harusnya begini. Tapi yang satu lagi bilang, kalau kamu ingin jadi murid Tuhan, maka kamu harus melakukan ini. Beda tuh. Cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan tindakan yang berbeda. Karena gini, gambaran yang kita bentuk, yang kita pikirkan, dan kita percaya tentang diri kita sendiri akan mempengaruhi tindakannya kita. Saya ulang, gambaran yang kita bentuk, yang kita pikirkan, dan yang kita percaya tentang diri kita sendiri akan mempengaruhi tindakannya kita. Contoh. Ada seorang dokter di rumah sakit jiwa lagi keliling, cek pasien. Tiba-tiba dia berhenti di satu kamar, karena dia ngedengar di dalam kamar itu ada yang nyanyi. Nyanyinya itu merdu, bagus banget suaranya. Lalu dia lihat, pasiennya lagi nyanyi. Jadi pasiennya tiduran di tempat tidur sambil nyanyi. Nyanyinya bagus gitu kedengerannya. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, ini kelihatannya pasiennya udah mulai sembuh nih. Karena nyanyi itu menenangkan jiwa. Udah mulai baikan nih kelihatannya nyanyi. Terus dia nyanyi, setelah 4 lagu, dia berbalik. Telungkup di tempat tidur, sambil nyanyi. Terus nyanyi lagi. Lalu dokternya mulai heran, kenapa dia berbalik ya. Dia ke dalam, lalu dia tepok orangnya. Kenapa kamu berbalik? Nyanyi kamu bagus deh. Tapi pertanyaannya kenapa kamu balik? Oh, itu tadi sayap A, ini sekarang sayap B. Saudara yang ketawa berarti saudara tua. Karena kalau muda nggak ngerti. Kenapa? Si orang sakit jiwa ini berpikir dia adalah kaset, betul kan? Karena dia berpikir dia kaset, dia bertindak seperti kaset. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita yaitu tercermin lewat tindakan. Lagi. Tuhan pernah mau ngasih pelajaran kepada seekor tikus. Karena ini tikus, pada satu waktu ada seekor tikus memutuskan untuk jalan-jalan keliling kota. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, dia jalan-jalan keliling kota, tiba-tiba pada satu saat gitu dia ketemu kucing. Lalu kucingnya, dia ngejar dia lari cepet-cepet buru-buru, lalu masuk ke tempat sampah. Sambil ngos-ngosan gini, emang kagak enak jadi tikus ternyata. Lalu dia berdoa sama Tuhan, gak seru banget ya jadi tikus. Kelihatannya lebih seru jadi kucing. Saya berdoa Tuhan, saya pengen jadi kucing. Lalu Tuhan bilang, oke, jadi kucing, langsung jadi kucing. Wah, karena ngerasa udah jadi kucing, udah lumayan dong, ya enggak ya? Jadi dia mutusin untuk jalan-jalan sampai ke taman kota. Pas lagi di taman kota, dia ngelihat anjing. Anjingnya ngejar, dia lari gitu ya, naik ke atas pohon. Sampai atas pohon, sambil ngos-ngosan dan bilang, susah ternyata jadi kucing. Lebih enak jadi anjing. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan kalau andai kata Engkau mengabulkan, saya ingin berubah menjadi anjing. Berubah jadi anjing, jadi anjing. Lalu dia jalan-jalan lagi, dan kali ini agak ke pinggir kota, masuk ke dalam hutan. Lagi di pinggir kota, lagi masuk ke dalam hutan, tiba-tiba dia ngedengar suara ngegerem dari atas. Oh gitu, dia ngeliat ke atas ada macan. Dan dia kalah gede sama macannya. Macannya ngegerem dan ngejar dia lari lagi. Dia ngumpet. Pas lagi ngumpet sambil gemeteran dia ngomong kayak begini, Tuhan ternyata jadi anjing gak keren-keren amat. Yang lebih keren kayaknya itu jadi macan Tuhan. Bagaimana kalau jadi macan? Oke, kamu jadi macan, berubah lagi jadi macan. Berubah jadi macan. Pas gue udah jadi macan, wah lihat nih, si raja hutan. Gak ada yang bisa ngalahin saya. Dia dengan gagahnya jalan di hutan, tiba-tiba dia dengar suara tembakan. Set, kayak ada yang panas lewat di deket dia nih. Apaan tuh? Udah dia langsung lari. Dia tembak lagi. Lari. Begini nasib jadi macan. Gak seru jadi macan.
Tuhan kayaknya lebih keren jadi pemburu. Karena macan kalah sama pemburu. Lalu Tuhan bilang, kamu mau jadi pemburu? Oke, jadi pemburu. Teng, jadi pemburu. Wah, jadi pemburu nenteng senapan kemana-mana. Keren banget kan? Dia ngerasa udah di puncak dunia. Sono sini ngeker kiri dan kanan. Dia merasa dialah yang paling hebat. Sampai dia pulang ke rumah, ketemu istri. Pas dia pulang ke rumah dan ketemu istri, si tikus jadi tahu apa yang ditakutin sama si pemburu. Istri pemburu. Jadi ada satu tingkatan di atas pemburu ternyata, istri pemburu. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kayaknya istri pemburu ini nih yang paling keren. Saya mau berubah Tuhan. Jadi oke, berubah. Ting, jadi istri pemburu. Iya. Kalau dia jadi istri pemburu, siapa lagi yang ditakutin? Sampai dia masuk dapur, ngeliat tikus. Lalu Tuhan ngomong begini, kamu tahu masalahnya di mana dengan kamu? Yang jadi masalahnya adalah bukan kamu jadi apa. Tapi masalahnya adalah hati kamu tuh hati tikus. Jadi macan sekalipun, jadi pemburu sekalipun, jadi istri pemburu sekalipun, kalau hati kamu hati tikus, kamu akan bertindak seperti tikus. Itu ketika kita memikirkan seperti apa kita di dalam, itu yang keluar. Dan ini loh yang mau dirubah sama Tuhan. Tuhan mengubah dalam, kamu harus berpikir bahwa kamu adalah murid Tuhan ketika kamu melakukan sesuatu. Karena saya adalah murid Tuhan, maka saya melakukan ini. Dia ada karakteristik seorang murid Tuhan, kan gitu. Amsal 23 ayat 7 mengatakan begini, kita menjadi apa yang kita pikirkan. For as he thinks in his heart, so is he. Ini versi King James Version. Ada satu kisah lagi nih, ini saya kemarin tuh ikut training untuk HRD gitu, dan kita bikin grup WA sendiri untuk murid-murid. Pada suatu waktu pengajar saya cerita, ini kita lagi ngomongin soal kontrak kerja gitu, dan dia nunjukin kontrak kerjanya. Dia nunjukin kontrak kerjanya di layar. Saudara tahu dia digaji berapa untuk menjadi konsultan di perusahaan? Gaji dia 1 hari untuk konsultasi itu 30 juta. 1 hari. 30 juta. Hebohlah grup murid-murid. Wah gede banget tuh orang gajinya segala macam. Tiba-tiba ada satu yang nyeletuk begini. Aduh, gua dibandingin sama dia, gua tuh kayak remahan rengginang di dalam toples. Kepikiran lagi remahan rengginang di dalam toples. Tapi kalau andai kata kita berpikir bahwa kita adalah remahan rengginang, bakal jadi apa kita? Dan jangan salah lu ya, orang Israel juga pernah berpikiran yang aneh walaupun bukan remahan rengginang. Bilangan 13 ayat 33, 14 ayat 1 dan 11 ngomongnya kayak gini. Dan ini kisah tentang 12 pengintai nih. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Akibatnya apa kalau andai kata berpikir seperti itu? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kenapa mereka menangis? Karena mereka menganggap diri mereka belalang. Mending belalang tempur, iya gak? Satria baja hitam. Dan respon Tuhan begini, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sebenarnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat karena disertai Tuhan. Tapi sayang, jiwanya jiwa tikus. Mereka punya backup Tuhan. Tapi mereka menganggap bahwa diri mereka tuh gak pede, padahal punya backup Tuhan. Mereka tuh masih punya jiwa budak. Gitu. Karena mereka tuh biasa ditindas. Sayang, pandangan yang negatif membuat orang Israel gagal masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan gak mau suruh mereka masuk loh ya. Buktinya apa? Karena Tuhan mengirim 12 pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Tuhan tuh pengen supaya bangsa Israel tuh ngelihat bahwa janji Tuhan itu benar. Tuhan menjanjikan tanah yang subur. Tuhan menjanjikan tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan itu benar.
Tetapi yang dilihat oleh 10 pengintai bukan itu. Yang dilihat dari 10 pengintai adalah kita ini belalang kalau dibandingkan dengan mereka. Dan ketika berpikiran seperti itu, pikiran seperti itu yang membuat mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Butuh satu generasi untuk menghilangkan hati tikus. Sayang. Dan Tuhan ingin mengubah hati kita dengan menaruh identitas murid. Engkau adalah murid Tuhan, saya adalah murid Tuhan. Dan karena kita adalah murid Tuhan, maka kita harus melakukan, harus punya karakteristik seperti apa yang Tuhan mau. Dari situ dulu. Lalu mari kita masuk ke konteksnya ini. Itu tadi pendahuluan. Berbahagialah. Kata berbahagia diulang sebanyak 10 kali dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Diulang 10 kali. Ini berarti menunjukkan pentingnya kata ini. Tetapi dalam bahasa Inggris katanya bukan berbahagia. Kata yang dipakai adalah blessed. Gitu ya, blessed. Diberkatilah. Dan ucapan bahagia ini dalam bahasa Inggris dia punya satu istilah sendiri, beatitudes. Berasal dari bahasa Latin beatus yang artinya sama, diberkatilah. Terjemahan mana yang benar? Alkitab bahasa Indonesia terjemahan ini bahagia, Alkitab Inggris terjemahan ini diberkati. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar, tapi sekaligus sama-sama nggak tepat. Karena terjemahan aslinya itu dia berasal dari kata bahasa Yunani makarios. Padanannya dalam bahasa Ibrani itu asher, yang artinya diberkati, bahagia, dan beruntung. 3 karakteristik sekaligus dalam satu kata. Jadi kalau andai kata dibilang makarios, itu berarti diberkati, itu berarti bahagia, itu berarti beruntung. Sayangnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita nggak punya padanan kata untuk menggambarkan makarios. Jadi dipilihlah salah satu karakteristiknya. Kalau bahasa Inggris nerjemah ini sebagai diberkati, kalau bahasa Indonesia nerjemah ini sebagai bahagia. Padahal makarios ini mengandung ketiga unsur ini. Dia bahagia, dia diberkati, dia beruntung. Dan makarios itu bicara lebih dari ngomongin soal berkat secara fisik. Makarios itu bicara tentang sukacita yang muncul dari Tuhan apapun kondisinya. Saya ulang ya. Makarios itu berbicara tentang sukacita, damai sejahtera yang muncul daripada Tuhan apapun kondisinya. Pada waktu saya SMA dulu, saya pernah punya teman yang rada-rada dia orangnya ketawa mulu. Jadi lucu gitu, rame gitu orangnya, rame. Dan asik sih bergaul sama dia. Cuma ada satu kekurangannya, dia suka bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi ntar masuk rumah sakit, dia keluar, masuk lagi rumah sakit. Saking seringnya masuk rumah sakit, perawat kenal sama dia. Dan dia jadi tes percobaan. Jadi kalau andai kata perawat lagi belajar nyuntik, karena kenal, minta tolong ke dia. Pak, mohon maaf, boleh nggak disuntik? Gitu. Tes suntik. Diisi sama airnya, diisi sama air infus gitu ya. Disuntik. Jadi dia yang jadi tes percobaan. Karena seringnya masuk rumah sakit. Jadi perawatnya udah pada kenal. Dan dia suka bercanda soal masalah ini loh malah. Ya gue mah kalau udah masuk rumah sakit biasalah akademi perawat pada datang gitu. Nah pada satu waktu pas lagi kita bercanda gitu, saya lagi berdua sama dia ngomong begini loh sama saya. Ya nih gue lagi diet, kata dokter hidup gue tinggal 1-2 tahun lagi. Jadi gue mau kelihatan ganteng di peti mati. Saudara ngedenger kayak gitu, kaget gak? Saya shock lu ngedenger. Saya bilang, sampai bingung mau ngomong apa. Waktu itu kita diangkot. Dan ketika ngedenger hidup itu tinggal 1-2 tahun lagi, gak kelihatan bener-bener. Karena dari sikapnya tuh dia gak menunjukkan bahwa dia tuh dibilang sekarat. Saya bingung saya mau ngomong apa nih mulut. Mau peluk, tas yang ini LGBT lagi diangkot. Saya nyerocos apa yang kepikiran aja di otak saya dan saya keluar cuma ngomong begini doang. Dan ini rada-rada juga nih ngomong. Soalnya itu yang kepikiran. Kayaknya kalau lo mau ganteng lo mesti bikin jas. Gue anterin deh lo ke penjahit. Gila bener. Tapi itu
Tapi itu yang ada di otak saya dan saya ngomong begitu. Dia nggak kelihatan loh, nggak. Dia punya makarios. Kondisinya sebenarnya nggak memungkinkan dia untuk bersuka cita. Dia tenang-tenang aja. Tahu gak hebohnya? Nggak mati-mati nih orang sampai sekarang. Betul. Dia terakhir kali saya ngobrol sama dia aktif di grup Sabda. Dan dia pernah ngelihat beberapa tulisan saya, ada artikel-artikel yang saya tulis. Lalu dia bilang, bro kayaknya lu mesti aktif di grup Sabda. Dia bilang gitu, terakhir kali itu. Dia sekarang jadi guru di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Tapi ini orang punya makarios. Satu lagi nih, Joni Eareckson Tada, saudara, dia ini penginjil terkemuka. Dia lumpuh dari bahu ke bawah. Pada waktu sebelum dia lumpuh, dia ini energik orangnya. Papahnya itu atlet gulat nasional Amerika. Dan ini keluarganya keluarga olahraga. Dia senang olahraga, dia senang lari, dia senang berkuda, dia senang berenang. Pada suatu waktu dia mau berenang di pinggir pantai yang berkarang. Dia salah prediksi kedalaman air. Dia loncat dari atas ke bawah, dia salah prediksi kedalaman. Pas lagi masuk ke dalam air, dia kena karang langsung. Kena di ruas tulang belakang keempat dan kelima, remuk langsung. Lumpuh dari leher ke bawah. Bayangin ya, saudara biasa olahraga, lalu lumpuh leher ke bawah. Bahu ke bawah nih lumpuh, cuma kepala doang bisa gerak. Gimana coba rasanya? 2 tahun pertama, dia mau bunuh diri. Dia bilang, frustrasi, marah. Tapi bunuh diri juga bingung gimana caranya. Gimana coba cara bunuh diri, cuma kepala doang bisa gerak. Tapi selama 2 tahun itu dia berpikir bahwa apa yang dia punya Tuhan pasti bisa pakai. Dan dia punya mulut. Dia pakai mulutnya untuk ngelukis. Ini nanti, ini hasil lukisannya, boleh tuh lukisan ini. Dia punya mulut, dia belajar untuk menulis. Tahu nggak saudara, ini cuma leher ke atas nih yang hidup ya. Dia sampai saat ini dia menulis 48 buku. 48. Yang kita yang bisa nulis aja 1 buku aja nggak kelar-kelar. Ini 48 buku. Dia dapat gelar doktor honoris causa dari 7 universitas yang beda. Joni Eareckson Tada. Ketika ditanya apa yang membuat kamu damai, ini lukisan dia tentang khotbah di bukit. Ketika ditanya apa yang membuat kamu bersuka cita, dia bilang karena Tuhan memberikan kepada saya damai sejahtera yang cukup. Apa yang saya punya itu bisa jadi berkat. Ini makarios. Dan gimana kita mau nih punya yang kayak begini? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ini makarios? Ada 9 karakteristik sebenarnya, tapi yang kita bahas di sini hanya 3. Kita mulai dari yang pertama, miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ketiga. Buat menjelaskan ini sebenarnya yang paling enak itu memang cerita orang kaya yang muda. Orang muda yang kaya, Orang muda yang kaya yang pernah datang kepada Tuhan Yesus, Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara tahu mungkin ceritanya. Ada orang muda yang kaya datang cuma dia mungkin agak sedikit galau gitu. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Itu pertanyaan dia. Sebenarnya pertanyaannya aja salah. Pertanyaannya salah. Kita udah belajar di bulan yang lalu kan bahwa apa yang kita lakukan itu gak bisa untuk membuat kita masuk ke dalam surga, betul ya? Kan kita udah belajar itu kan. Tapi yang dia tanya adalah, apa yang bisa saya lakukan supaya apakah Tuhan Yesus tahu jawabannya? Dia bisa aja langsung jawab, kamu gak bisa. Tapi Tuhan gak jawab langsung seperti itu. Tuhan tanya dulu. Oke, kamu lakuin aja seluruh perintah Tuhan yang ada di dalam situ. Tujuannya kan simpel, iya gak? Gak bisa ngelakuin perintah Tuhan. Tapi orang anak muda ini malah ngejawabnya gak ngomong begitu. Anak muda ini jawabnya kayak begini, perintah yang mana?
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Lalu jawaban anak muda itu, oh itu, kalau yang itu mah dari kecil juga udah ngelakuin. Songong nggak? Kalau saudara ketemu dengan orang model kayak begini dan bilang bahwa saya udah, wah itu mah ngelakuin perintah Tuhan, mau udah biasa itu mah. Sombong gak sih? Rasa gitu kan. Songong banget nih orang. Tuhan marah? Enggak loh. Tuhan kasih satu pertanyaan lagi. Kalau begitu, kamu ingin sempurna, ingat ya. Kalau ingin ketemu dengan Tuhan, sempurna. Kan gitu kan. Karena Tuhan gak bisa ngelihat dosa, betul kan? Kalau kamu ingin sempurna, jual semua hartamu, balik lagi kemari. Yang ini, dia mentok. Dia gak bisa lakuin. Itu pertanda bahwa apa yang dilakukan, dia gak bisa membawa dia dekat kepada Tuhan. Sayangnya dia gak nangkep itu. Dia pergi. Sebenarnya seharusnya dia ngomong kayak begini nih. Tuhan, saya gak bisa yang itu. Saya butuh pertolongan Tuhan untuk yang itu. Saudara tahu itu sebenarnya makna dari miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah sebenarnya adalah pengakuan. Pengakuan bahwa apa yang kita punya ini gak cukup. Apa yang kita punya ini sebenarnya gak berarti. Bahwa kita ini hancur secara rohani. Kita gak bisa datang, kita gak bisa mendekat kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Itu miskin di hadapan Allah. Kenapa begitu? Karena hanya orang miskin yang bisa ngemis. Cuma orang miskin yang bisa berlutut. Terus bersikap seperti seorang pengemis dan ngomong kayak begini, Tuhan, saya mohon belas kasihan Tuhan. Karena saya gak bisa mendekat kepada Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada Tuhan karena semua yang saya punya ini gak ada artinya. Saya gak bisa Tuhan, saya gak bisa, saya butuh Tuhan tapi saya gak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan. Saya mengemis belas kasihan Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Yang bisa ngelakuin begini cuma orang miskin. Yang membuat orang muda yang kaya itu gagal bukan karena dia punya uang, bukan. Tapi karena pride-nya, egonya. Itu tuh yang mau dihancurin sama Tuhan sebenarnya. Ego bahwa dia bisa melakukan sesuatu karena kekuatan dia sendiri. Ego karena dia menganggap bahwa perintah Tuhan itu gampang, saya bisa melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Egonya yang mau dihancurin sama Tuhan. Bukan uangnya, bukan kekayaannya. Karena persyarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kita harus miskin di hadapan Allah. Karena berbahagia orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau nggak miskin, kalau kita masih punya ego, kalau andai kata kita masih punya pride, kita nggak butuh juru selamat. Hanya ketika kita sadar bahwa apa yang kita punya itu nggak cukup, kita baru butuh juru selamat. Kita baru mengemis ke hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya butuh belas kasihan Tuhan. Kita baru bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya butuh Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang egonya itu hilang. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pride-nya itu gak ada. Kalau selama kita masih punya sesuatu tempat di mana kita berpegang selain Tuhan, kita gak butuh juru selamat. Juru selamat kita itu, ego itu tuh. Tempat di mana kita pegang itu tuh. Itu juru selamat tuh. Sayangnya, itulah kenapa Tuhan ngomong kayak begini, ini bukan masalah kekayaan ya. Ini bukan masalah uang sebenarnya. Ini masalah ego. Ini masalah pride. Itulah kenapa yang sayangnya adalah orang-orang yang punya ego, orang-orang yang punya pride ini kebanyakan memang ada di antara orang kaya dan berkuasa. Itu kenapa Tuhan ngomong makanya orang kaya agak susah masuk kerajaan sorga gitu. Tapi sebenarnya intinya bukan di kekayaan dan uangnya, bukan. Kesombongan rohani. Kalau saudara mau masuk dalam kerajaan sorga, sombong rohaninya mesti hilang. Miskin di hadapan Allah
maka engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ketika kita meratap kepada Tuhan, itulah ketika kita sadar bahwa kita gak mampu untuk datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, itulah kenapa ada kata yang kedua, berbahagia. Dari kalimat yang berbahagia itu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kenapa kau berduka cita? 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan begini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Duka cita yang model kayak apa yang membawa pertobatan? Duka cita model kayak apa yang membawa kepada keselamatan? Duka cita ketika kita sadar bahwa kita gak punya apa-apa untuk menyenangkan Tuhan. Duka cita ketika kita sadar bahwa kita gak mampu untuk menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Pada saat itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh Tuhan. Saya butuh juru selamat. Saya butuh Yesus Kristus dalam hidup saya. Tanpa itu, Tuhan Yesus itu jadi seperti gak berarti. Kalau saudara ingin berdamai dengan Tuhan, maka ini yang harus dilewati pertama dulu. Belajar untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Dan miskin di hadapan Allah bukan berarti rendah diri loh. Tapi justru sebaliknya, miskin di hadapan Allah itu adalah langkah awal untuk mengasihi, untuk mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri. Sehat sebenarnya. Ketika kita mengakui bahwa kita gak mampu. Ini suatu hal yang sehat. Karena ini menjadi awal pengampunan untuk kita juga berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri sendiri. Pada waktu saya SMA lagi nih saudara ya. Saya naik angkot dan di depan saya masuk gitu, berhenti angkotnya, masuk preman, duduk depan, pas depan. Ketahuan preman dari bajunya gitu ya, dan dari mulutnya, bawa alkohol. Preman gitu dan waduh saya udah, ini ribet nih ceritanya. Kalau di depan preman, tiba-tiba dia tepok saya, makin ribet lagi kan. Dalam pikiran saya, bakal dipalak nih. Mohon maaf saudara, muka begini ini muka orang kaya soalnya. Bakal dipalak nih kayaknya, bakal dipalak. Waduh, ini udah sebel. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu SMA ya? Dalam hati ngomong, ya iyalah keles. Pakai baju putih abu-abu emang apaan lagi? Ya udah jelas sih SMA. Soalnya pikiran saya negatif, orang nggak lagi mau ngajakin ribut. Lalu tapi dia ngomong gitu tiba-tiba, kamu mesti belajar yang benar. Kaget tuh saya. Saya gak mengharapkan jawaban itu keluar dari preman, pertanyaan itu. Serius deh. Kamu mesti belajar yang benar. Jangan sampai akhirnya saya sama kayak gue. Dia bilang kayak gitu, saya inget banget loh peristiwanya. Karena unik banget nih ceritanya. Saya kaget pas dia ngomong kayak begitu. Saya cuma bilang, siap bang. Dia mau ngomong begitu doang. Habis mau ngomong apa? Tapi dalam hati rada nyerenes loh darahnya. Bertanya-tanya loh. Apakah dia marah dengan diri dia sendiri? Atas keputusan yang diambil pada waktu di SMA dia dulu. Yang ujungnya adalah mengakibatkan dia seperti sekarang ini. Kalau dia penuh dengan kemarahan terhadap diri sendiri karena keputusan yang dia buat di masa lalu. Hidupnya itu akan penuh dengan angkara murka. Dan semua orang jadi kena sasaran. Hidup dia itu amarah. Kenapa? Karena dia marah sama diri dia sendiri sebenarnya. Dan itu belum beres. Apakah dia menyesal? Apakah dia benci sama diri dia sendiri karena dia salah ngambil keputusan? Saudara tahu banyak orang yang benci sama diri sendiri karena salah ngambil keputusan sehingga sekarang sepertinya salah posisi. Saudara marah sama diri saudara sendiri karena dulu kenapa saya nggak ambil itu ya, langkah itu ya. Kenapa saya ngambil langkah yang ini ya? Akibatnya saya jadi begini nih. Lalu saudara secara nggak sadar benci sama diri sendiri. Saudara tahu apa akibatnya benci sama diri sendiri? Ketika kita membenci kepada diri sendiri, kita menjadi orang yang susah untuk dikasihi orang lain. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita menghukum diri kita sendiri menjadi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Karena kita nggak mampu untuk mencintai diri kita sendiri juga.
Dan kita juga jadi susah untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita nggak punya sesuatu untuk diberi. Karena kita sendiri nggak punya kasih soalnya. Saudara tahu ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mampu dan saya nggak sanggup, itu seperti ngomong begini sama Tuhan. Saya telah melakukan satu kesalahan dan saya akui itu. Sekarang saya mohon turun tangan, Tuhan turun campur tangan dalam kehidupan saya. Saya butuh pengampunan Tuhan, dan dengan pengampunan Tuhan itu kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa bilang kepada diri kita sendiri, kalau Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya seharusnya bisa mengampuni diri saya sendiri. Kita pakai pengampunan Tuhan untuk mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri. Yang lalu udah berlalu. Tapi kalau bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapat masa depan yang baru. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi tinggalin dulu yang udah lalu. Berdamai dengan diri. Habis waktu saya. Memberitakan kebenaran, sedikit aja itu ya. Matius 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan diniaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Untuk menjelaskan ayat ini, sebenarnya nggak ada yang lebih cocok lagi kisahnya selain Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini paling, karena dia ngalamin ini. Dan ketika dia mengalami ini, dia ngomong dia panggil muridnya lalu dia bilang, coba tanyain kepada Yesus. Engkaukah itu atau kami harus menanti orang yang lain lagi? Dia bisa kepahitan loh di tengah. Karena kenapa? Karena ketika dia menderita demi nama Tuhan, dia menderita demi kebenaran, kok Tuhan gak tolong? Ini cuma bisa dimengerti oleh orang-orang yang pernah ngerasain kayak begini. Kemarin pada waktu di TH, ngedengar kesaksian tuh, mirip-mirip kayak begini. Ada perusahaan angkutan publik, biasa entertain klien dengan uang, gitu. Jadi kalau masukin proyek dikasih duit nih karyawannya, orang di tempat kliennya. Dan bukan cuma uang doang, seks. Jadi dibawa ke satu tempat dikasih perempuan, gitu. Ketika dia sadar bahwa ini adalah perbuatan yang salah, nggak ada lagi pelicin, uang pelicin, nggak ada lagi seks. Pertanyaannya, semakin bertambahkah bisnisnya? Enggak, menurun. Setelah beberapa lama, apakah semakin kaya dia dan Tuhan memberkati dia karena melihat bahwa ketulusan hatinya ini untuk kebenaran? Enggak, sampai sekarang tetap gitu-gitu aja. Dan pertanyaan gini, pengorbanan yang dilakukan, worth it apa enggak? Tuhan Yesus ketika mendengar perkataan Yohanes, dia ngomong kayak begini, tolong sampaikan kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sebenarnya ini adalah nubuatan Yesaya tentang Mesias. Tapi sebenarnya ini double fold, jadi punya makna lain. Kepada Yohanes, Tuhan seakan ngomong kayak begini, kamu tahu kamu telah menderita untuk membuka pelayanan ini, dan penderitaan kamu gak sia-sia. Penderitaan yang kamu tabur lagi dari awal, itu membuat orang lain sekarang mendengar. Orang buta bisa melihat. Orang yang miskin tadi beritakan kabar baik. Kamu punya andil dalam pelayanan ini. Satu. Terus yang kedua gini, apakah Yohanes kalah? Pada akhirnya dia dipenjara dan dia dipenggal. Apakah kalah? Menurut ukuran di dunia, dia bodoh. Ngapain dia ngomong masalah kebenaran tapi masuk penjara terus dipenggal? Tapi menurut standarnya sorga, dia menang. Karena bukankah Tuhan ngomong, berbahagialah kamu. Jika karena aku, kamu dicela, kamu dianiaya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Penderitaan yang kita jalanin sekarang ini, itu worth it. Karena upahnya sepadan. Upah besar di sorga. Yang jadi masalah sekarang gini. Yang jadi masalah bukan pada diamnya Tuhan, tapi pada kemampuan kita mendengar. Kita nih seringkali sibuk ngelihat fisik kita secara materi, tapi Tuhan sebenarnya lagi sibuk untuk mikirin upah kita di sorga.
yang bernilai kekal, bukan cuma sekedar fisik yang bentar lagi habis, gak kepake di alam kekal. Tapi Tuhan sibuk untuk mikirin bagaimana caranya ketika kita di alam kekal, kita jadi orang yang sangat diberkati, memiliki upah yang besar. Cuma problemnya, kita seringkali gak kepikirannya model kayak gini. Kita kepikirannya cuma hidup kita sekarang, dapat duit, tambah kaya, dan tambah kaya. Emang gitu doang. Tapi Tuhan mikirinnya, kamu tambah kaya, di sorga juga kaya. Menderita? Iya. Ada penderitaan? Iya. Tapi upah besar di sorga menanti. Ya. Mari, saudara-saudara bangkit berdiri sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita merenungkan kehidupan kita pada saat ini. Gitu ya. Apakah, tutup mata saudara, dan mari kita check up rohani pada hari ini. Lihat ke dalam diri saudara sendiri, lalu tanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saya masih punya pride? Apakah saya masih punya sesuatu hal yang saya anggap bernilai dan berharga di hadapan Tuhan? Apakah saya masih punya sesuatu hal yang saya tanda kutip agungkan, saya pegang betul-betul? Saudara, itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita jadi gak bisa bertumbuh. Itu yang membuat kita gak bisa maju. Kalau saudara punya itu, jangan seperti anak muda yang kaya, yang pergi meninggalkan Tuhan dan saudara gak bisa ngelepasin itu lalu pergi meninggalkan Tuhan. Ini saat yang tepat, lalu datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya gak sanggup ngelepasin ini. Saya butuh bantuan Tuhan. Tuhan ada juru selamat. Dan saya butuh ini. Saya butuh diselamatkan dari ini. Saya butuh diselamatkan dari ini. Yang kedua, kalau andai kata pada saat ini, saudara gak bisa memaafkan diri saudara sendiri. Saudara tak membuat keputusan yang salah di masa lalu. Dan entah saudara sadar atau gak sadar, tapi saudara tahu di dalam hati saudara bahwa saya gak bisa memaafkan diri saya sendiri yang telah salah mengambil langkah. Salah ngambil keputusan. Atau ketika kita berbuat sesuatu dan kita tahu kita menyesali itu dan kita marah terhadap diri kita sendiri. Kalau andai kata pada saat ini saudara ada, saudara gak bisa mengampuni diri saudara sendiri, saudara kepahitan kepada diri saudara sendiri. Ini adalah saat yang baik untuk membereskan ini di hadapan Tuhan. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya gak bisa mengampuni diri saya sendiri. Saya tahu Tuhan, kalau andai kata saya gak bisa mengampuni diri saya sendiri, saya gak bisa jadi berkat Tuhan untuk orang lain. Karena saya gak bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Macet di saya. Saya harus membereskan diri saya sendiri. Saya harus membereskan hati saya. Saya harus mengampuni hati saya. Pada saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya telah membuat keputusan yang salah. Tapi saya tahu hati Tuhan, hati yang mengampuni. Pada saat ini, Tuhan ampuni saya. Dan dari pengampunan Tuhan, saya akan mengampuni diri saya sendiri. Saya akan memulai sesuatu hal yang baru, benar-benar baru pada saat itu. Saya gak mau menyalahkan diri saya lagi yang di masa lalu. Karena saya gak mau hidup di masa lalu. Saya gak mau menyalahkan diri saya sendiri yang udah salah ngambil keputusan. Karena saya mau mulai segala sesuatu itu, mau mulai baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu Engkau tetap adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk saya. Engkau adalah Tuhan yang tetap menyediakan masa depan yang terbaik untuk saya. Kalau saya tidak bisa melepaskan dari kepahitan terhadap diri saya sendiri, saya gak bisa nikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini, Tuhan dengan kekuatan Tuhan, saya mau mengampuni diri saya sendiri. Saya mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau belajar untuk jadi berkat Tuhan. Kalau ada di antara saudara ya, pada saat ini berkomitmen kepada Tuhan. Berkomitmen untuk meninggalkan keegoan saudara. Berkomitmen untuk berdamai dengan diri saudara sendiri. Mengampuni diri saudara sendiri. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Berdoalah langsung kepada Tuhan. Berdiskusilah bersama-sama dengan Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Berdialoglah dengan Tuhan. Katakan Tuhan, aku butuh pemulihan dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Aku ingin meninggalkan seluruh keegoannya. Aku butuh pertolongan Tuhan untuk melepaskan apa yang telah aku pegang. Dengan sungguh, dengan erat sebagai pengganti Tuhan. Tuhan, aku ingin memulihkan hatiku. Berikanlah kepadaku hati yang baru. Hati yang betul-betul baru. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan-tangan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tangan ini adalah tangan yang rindu untuk dekat kepada Tuhan. Tangan ini adalah tangan yang rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka ingin meninggalkan, melepaskan seluruh keegoan mereka, Tuhan. Mereka melakukan ini karena mereka cinta Tuhan. Mereka melakukan ini karena mereka tahu untuk dapat mencapai Tuhan mereka butuh juru selamat, Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka, bukan hal yang lain. Oleh karena itu pada saat ini mereka sedang menanggalkan ego mereka. Menanggalkan pride mereka, kebanggaan mereka di hadapan Tuhan. Karena semuanya ini gak berarti Tuhan. Tuhan, Kau lihat hati mereka. Jamah hati mereka yang betul-betul rindu berjalan menuju kepadamu ya Allah. Bapak Surgawi, Engkau lihat juga mereka yang pada saat ini sedang berdamai dengan diri mereka sendiri. Mengampuni diri mereka sendiri. Karena kesalahan yang mungkin mereka lakukan di masa yang lalu. Bapak Surgawi, mereka ingin memiliki masa depan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bukan masa depan yang penuh dengan kepahitan. Tapi masa depan yang penuh dengan sukacita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah doa mereka Bapak, dengar mereka. Mereka rindu untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Karena sekarang hati mereka bersih. Mereka siap untuk menampung cinta Tuhan. Mereka siap untuk menampung kasih Tuhan untuk salurkan lagi kepada yang lain. Biarlah orang di sekitar mereka dapat merasakan perubahan yang mereka alami pada saat ini. Biarlah orang di sekitar mereka dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa yang memulihkan hati mereka pada saat ini. Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memulihkan hati. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli. Kami bersyukur ya Allah, karena kami tahu bahwa kami dikasihi. Kami akan berubah menjadi lebih baik dari hari demi hari karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus.